Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait model pembelajaran inovatif. Analisis artikel ilmiah model pembelajaran inovatif oleh kelompok 7 yang beranggotakan saya, Yusrul Hana Zulfiah, Elia Pabela Oktaviani, Siti Muflihatunisa, dan Kiki Novitasari. Yang pertama, terkait identitas jurnal ilmiah. Artikel yang kami analisis berjudul Analyzing the Effect of Mathematical Discourse Based on 11th Grade Students, Procedural and Conceptual Understanding of Probability and Statistics. Artikel ini ditulis oleh Mekonnen Legis, Kakoma Luneta, dan Tadela Eligu. Artikel ini terbit pada tahun 2020 pada jurnal ilmiah Studies in Educational Evaluation pada volume 67 nomor artikel 100918 dan halaman artikel dari halaman 1 sampai dengan 7. Hasil analisis. Yang pertama terkait abstrak. Di sini abstrak yang diperoleh dari artikel ilmiah yang dikaji, yaitu penelitian ini memanfaatkan pembelajaran berbasis wacana sebagai metode pembelajaran alternatif yang menekankan pada pengajaran matematika dengan secara aktif melibatkan siswa dalam praktik wacana matematika. Penelitian ini merupakan sebuah studi eksperimental semu digunakan untuk menentukan keefektifan instruksi berbasis wacana matematika dalam meningkatkan pemahaman konseptual dan prosedural siswa kelas 11 tentang probabilitas dan statistik. Instrumen tes yang dibuat oleh peneliti digunakan untuk mengumpulkan data dari kelompok eksperimen dan kontrol. Analisis data yang dilakukan dengan uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengungguli kelompok kontrol dalam hal pengetahuan konseptual dan prosedural. Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa instruksi berbasis wacana ketika dirancang dan dilaksanakan dengan tepat akan meningkatkan pemahaman siswa tentang topik matematika. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi, abstraknya adalah penelitian menggunakan pembelajaran berbasis ceramah sebagai metode pembelajaran yang menekankan pengajaran matematika dengan melibatkan siswa dalam praktik wacana matematika. Untuk menentukan keefektifan instruksi berbasis wacana matematika dalam peningkatan pemahaman konseptual dan prosedural siswa kelas 11 tentang materi probabilitas dan statistik, digunakan studi eksperimen semu dengan instrumen tes untuk pengumpulan data dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Analisis data dengan uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa kelompok eksperimen lebih unggul dalam pengetahuan konseptual dan prosedural. Hasil menunjukkan instruksi berbasis ceramah dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang topik matematika. Tujuan penelitian yang disampaikan di artikel ilmiah adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran berbasis wacana matematika dalam meningkatkan konseptual dan pemahaman prosedural, probabilitas, dan statistik. Pertanyaan dalam penelitian adalah apakah ada perbedaan kinerja siswa pada tugas prosedural dan tugas konseptual dalam topik konten probabilitas dan statistik antara kelompok eksperimen dan kontrol yang diukur dengan menggunakan instrumen tes yang dibangun peneliti. Maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja siswa pada tugas prosedural dan tugas konseptual dalam topik probabilitas dan statistik di antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang diukur dengan menggunakan instrumen tes yang telah dibuat sehingga dapat diketahui keefektifan pembelajaran berbasis wacana matematika dalam meningkatkan konseptual dan pemahaman prosedural probabilitas dan statistik.
Hasil dan pembahasan. Analisis juga mengungkapkan perbedaan yang signifikan secara statistik dalam pemahaman konsep antara kelompok kontrol 1 dan kelompok eksperimen. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok eksperimental memiliki skor tertinggi dari segi prosedural dan pengetahuan konseptual dari kedua kelompok kontrol. Perhitungan menunjukkan bahwa intervensi berbasis ceramah ketika dirancang dan dilaksanakan dengan tepat memiliki makna praktis untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang berbagai topik dalam matematika. Temuan juga menunjukkan bahwa intervensi berbasis ceramah ketika dirancang dan dilaksanakan dengan tepat dapat mengarah pada pembelajaran siswa yang lebih baik. Pengalaman yang diperoleh dari melakukan penelitian membantu penulis untuk mereview dan menyesuaikan beberapa persiapan untuk penelitian serupa dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya, temuan akan membantu guru, pembuat kebijakan, dan pendidik untuk merancang materi pembelajaran. Lalu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang disampaikan di artikel yang telah kami kaji itu penelitian pengaruh pengajaran berbasis komunikasi atau diskusi pada siswa kelas 11 untuk memperoleh pemahaman tentang konsep dan prosedur, probabilitas, dan statistika. Efektivitasnya itu nanti akan tergantung dari sejauh mana sih siswa itu berpartisipasi dalam menjelaskan, membuktikan, membuat hipotesis, mengajukan pertanyaan, membandingkan sebuah penyelesaian, dan juga berbagi ide satu sama lain. Hasil survei itu juga menunjukkan bahwa merancang dan juga mengimplementasikan pengajaran berbasis komunikasi atau diskusi dapat mengarahkan pada pembelajaran siswa yang lebih baik. Hasil penelitian ini nantinya akan membantu guru, pembuat kebijakan, dan juga pendidik dalam merancang materi pembelajaran profesional yang berorientasi pada komunikasi atau diskusi dan juga program pengembangan praktik mengajar guru. Nah, simpulan dari kelompok kami sendiri itu pengajaran berbasis komunikasi matematika sebagai suatu metode pengajaran yang interaktif dan juga komunikatif. Dalam pendekatan ini, pembelajaran di kelas itu didasarkan pada komunikasi interaktif antar guru dan siswa ataupun sesama siswa dalam praktik komunikasinya. Pengajaran berbasis komunikasi ini bisa memungkinkan siswa dalam membuat hubungan antar konsep dan prosedur untuk mengembangkan pemahaman, berpikir matematis, serta terstrukturnya tugas-tugas matematika yang mana berimplikasi pada pemahaman matematika yang lebih baik. Selanjutnya ada hasil analisis. Nah, hasil analisis dari jurnal ini adalah pembelajaran matematika itu dianggap sebagai aktivitas berkomunikasi dan membutuhkan perhatian atau partisipasi lebih di dalam praktiknya. Praktik komunikasi itu meliputi bagaimana menjelaskan, membuktikan, dan juga mendefinisikan suatu konsep matematika. Lalu ada ciri-ciri komunikasi matematika, itu penggunaan kosakata, tata bahasa, media visual, metode komunikasi nonverbal seperti grafik, tabel, simbol, algoritma, atau prosedur penyelesaian yang didukung oleh teks naratif, yang artinya serangkaian kata-kata yang diucapkan ataupun ditulis secara benar, misalnya seperti teorema, rumus, aksioma, dan juga bukti. Nah, tapi praktik komunikasi itu tidak hanya melibatkan penggunaan bahasa atau penyajian ulang simbolik, tetapi juga bermakna interaksi sosial dan juga komunikasi antar individu. Dalam praktik komunikasi ini sangat penting bagi siswa untuk saling mendengarkan, saling berbagi ide satu sama lain, saling menghormati tanggapan antar temannya, sekalipun sebuah kesalahan yang diucapkan. Nah, maka dari itu perlunya peran guru. Guru nantinya akan bertanggung jawab dalam membangun lingkup di mana siswa itu bisa merasa nyaman dalam berkomunikasi, berdiskusi, ataupun berargumen terkait matematika. Dan guru nanti juga bertanggung jawab dalam membuat aturan-aturan yang nantinya akan membimbing dan juga mengelola komunikasi di dalam kelas. Selanjutnya, apa itu pengetahuan prosedural dan juga konseptual? Pada intinya, tugas prosedural itu menuntut pengetahuan tentang prosedur atau langkah-langkah solusi, sedangkan tugas konseptual itu menuntut pemahaman konsep aturan dan juga hubungan antar konsep. Tapi tidaklah mungkin membangun tugas konseptual yang tidak memerlukan pengetahuan tentang prosedur, begitupun sebaliknya. Nah, ada 3 penelitian. Yang pertama, penelitian dari Cirillo 2013 itu menunjukkan bahwa
pengajaran berbasis komunikasi atau diskusi itu dapat menyebabkan peningkatan pembelajaran dan juga motivasi siswa. Sebuah studi eksperimental dengan siswa sekolah menengah itu menunjukkan penjelasan tentang solusi seseorang ketika memecahkan masalah probabilitas melalui pengetahuan konseptual dan juga prosedural. Penelitian kedua dari Groth pada tahun 2014 itu menunjukkan bahwa komunikasi statistika di kelas itu dapat dilakukan dengan menerapkan 5 model, yang mana 5 model ini sangat mendukung pembelajaran tentang konsep pengambilan sampel dan juga pengukuran variabilitas dalam statistika. Lalu, penelitian terakhir dari Mercer and Sams tahun 2006, desain pengajaran yang dirancang untuk anak SD atau sekolah dasar dalam penggunaan bahasa atau komunikasi yang baik itu ternyata punya pengaruh yang positif terhadap kemampuan berbicara dan juga kemampuan penalaran siswa saat mengerjakan tugas-tugas matematika ataupun pembelajaran matematika. Nah, berdasarkan ketiga hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengajaran berbasis komunikasi itu bisa memungkinkan siswa dalam membuat hubungan antar konsep dan juga prosedur, dan juga untuk mengetahui ataupun mengembangkan pemahaman siswa lebih lanjut, berpikir matematis, serta terstrukturnya tugas-tugas matematika yang nantinya itu akan berimplikasi pada pemahaman matematika siswa yang lebih baik lagi. Nah, pendekatan berbasis komunikasi matematika ini sebagai metode pengajaran yang interaktif dan komunikatif. Dalam pendekatan ini, pembelajaran di kelas itu didasarkan pada komunikasi interaktif antara guru dan siswa ataupun sesama siswa yang saling berpartisipasi dalam praktik komunikasi. Karena jika ditinjau dari sebuah perspektif atau pandangan, bahwa berpikir itu sebagai salah satu bentuk komunikasi juga loh, dari Esfart 2008. Sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.